Shalom, apa kabar semuanya? Malam hari ini menjadi malam istimewa untuk kita semua di tempat yang baru, work to home, bekerja di rumah. Oke? Namun sore ini oleh anugerah Tuhan, wanita spesial siap untuk melayani Anda. Tuhan memberkati kita semuanya tentunya dengan kesehatan, dengan berkat umur panjang dan kebahagiaan yang menyertai. Wanita spesial yang kekasih bersama dengan pasangan hidup anak-anak dan juga saudara-saudara senang pada malam hari ini bersama Ibu Pendeta Moiliana dan tim yang ada. Kita semuanya perlu mempelajarinya. Back to Bible. Saudaraku, kita mengerti persis apa yang sedang terjadi hari-hari ini di negara dan bangsa kita Indonesia. Dengan apa yang ditegaskan oleh Bapak Presiden kita dan dilaksanakan oleh para menteri yang membantu tugas beliau menjalankan roda kepemerintahan di negara kita, PPKM darurat mulai dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali. Kenapa itu dikerjakan? Seperti malam hari ini, kami juga melakukan Radio Suara Keluarga Kerajaan, melakukan bekerja di rumah. Kami tidak di kantor, kami tidak di studio, karena kami tahu kami juga mesti taat apa yang diajarkan, diperintahkan oleh pemerintahan kita. Nah, saudaraku, kita mengerti persis beberapa waktu ini ada banyak ketakutan, kesedihan, bahkan kekhawatiran yang melanda kehidupan orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin diri kita. Kenapa? Saya harus ngomong dengan sedih, ya, tapi tidak boleh berlarut dalam kesedihan, karena orang-orang yang kami kenal cukup dekat, orang-orang yang kami tahu, orang-orang yang berteman dengan kami, bersahabat dengan kami, dalam waktu beruntun, beberapa waktu ini, mungkin saudara juga mengalami hal yang sama, harus meninggal karena COVID-19. Dan kemarin saya diminta untuk pertama kalinya harus melayani korban jasad yang dimakamkan dengan protokol COVID. Saya tahu tidak mudah bagi suami yang ditinggalkan, bagi anak-anak yang ditinggalkan. Tidak mudah. Dan bukan hanya itu, tapi banyak orang yang hari-hari ini juga diwarnai dengan ketakutan, kegentaran. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan situasi yang terjadi hari-hari ini? Dan ketakutan demi ketakutan bisa menyebabkan kemudian karena saudara, anak, menantu, keluarga, bahkan orang tua terpapar COVID, ya, harus isolasi mandiri. Tapi bukan hanya itu, beberapa rasa tubuh dengan berbagai gejala-gejala yang menunjukkan terpapar dengan COVID. Nah, kadang menghantui buat diri kita seperti ini. Bagaimana dengan keluargaku yang sakit itu? Bagaimana dengan saudaraku? Bagaimana dengan temanku? Atau bahkan bagaimana dengan diriku sendiri? Dan ketika kita mendengar berita-berita yang membuat kita sedih, bisa jadi membuat kita jadi was-was dengan apa yang terjadi. Pertanyaannya, apa yang saya dan saudara lakukan? Apa yang saudara dan saya akan kerjakan dengan situasi yang terjadi di sekeliling kita? Malam ini program Wanita Spesial kembali akan dengan sebuah tema, Back to Bible, kembali kepada Alkitab. Seberapa penting yang kita akan kerjakan dalam hidup kita ketika kita diliputi kesedihan, kita diliputi kekhawatiran, kita diliputi bahkan tekanan-tekanan kehidupan. Di depan saya
ada sebuah buku yang saya mengenalnya sejak tahun 1979. Sejak saya mengenal Sang Mesias buat hidup saya. Ya, buku ini namanya Alkitab. Saya ada buku-buku yang lain seperti yang ada di samping saya. Ada banyak buku-buku yang saya miliki karena saya senang untuk belajar, ya. Dan ini hanya sebagian kecil yang saya bisa tampilkan untuk Anda semuanya hari ini. Oke? Nah, apa yang membedakan dari Alkitab ini dan buku-buku, baik itu buku teologi, buku pengetahuan, ya, baik itu pengetahuan sekuler, ya, bahkan kesehatan dan banyak hal buku-buku pendidikan, apa yang membedakan dengan Alkitab ini? Ya, apa yang membedakan? Saya mau menyimak, kita mengerti persis buku-buku, semuanya. Ya, ada satu buku yang saya mau tunjukkan kepada Anda, ya, Not Yet Married, ya, Marshall Segal menuliskan ini, ya. Ini buku yang waktu saya dengan saudara membacanya, wow, kita bisa belajar sesuatu. Buku ini waktu saya membacanya, saya hanya berpikir satu, penulisnya Marshall Segal, dia memberitahukan apa-apa yang terjadi ketika saya dan saudara mendapat kasih karunia, ya, untuk menjadi single, ya. Waktu saya membaca buku-buku yang ada, saya hanya mau sampaikan ini, ya, saya sekedar mengerti. Ada gambaran, ada cuplikan-cuplikan, ada pengalaman pribadi dan lain sebagainya, yang sekedar knowledge, pengetahuan. Nah, yang membedakan di sini buat kita semuanya berbicara mengenai Alkitab. Ya, berbicara mengenai Alkitab. Alkitab ini terdiri dari 66 kitab. Ya, 66 kitab. Ada dibagi dua, dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kenapa disebut seperti itu? Perjanjian Lama, semua kitab-kitab yang dituliskan sebelum zaman Yesus Kristus lahir sebagai manusia di dunia ini. Sedangkan yang disebut Perjanjian Baru adalah buku-buku yang dituliskan pada saat dan sesudah zaman Yesus Kristus lahir di dunia ini sebagai manusia, sebelum dia kemudian mati di kayu salib untuk karya penebusan kita manusia. Nah, menarik untuk berbicara mengenai Alkitab yang terdiri dari 66 kitab ini, ditulis oleh pribadi-pribadi manusia yang berlainan. Ya, tidak satu buku. Kalau buku ini hanya ditulis oleh satu orang, tapi kalau berbicara mengenai Alkitab ditulis lebih dari satu orang. Cukup banyak jumlahnya penulis, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dengan lokasi tempat penulisan yang berbeda-beda. Lalu kemudian penulisnya juga punya karakteristik yang berbeda. Ada dengan budaya, bahasa, pendidikan, karakter yang berbeda-beda. Misalnya, kalau kita melihat kitab-kitab pertama di Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang ditulis oleh Nabi Musa. Sesuai karakter daripada Nabi Musa. Lalu kemudian situasi yang terjadi pada waktu itu, sejak zaman penciptaan sampai kepada perjalanan bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan di tanah Gosyen menuju tanah perjanjian. Lalu kemudian sepanjang perjalanan itu bagaimana Musa mendapat ilham dari Allah untuk menuliskan apa yang diperintahkan, apa yang ditaruh untuk dituliskannya. Karakter Musa, budaya Musa, tata bahasa Musa, tangan Musa menyebabkan punya karakteristik tersendiri dari surat atau kitab yang dituliskannya.
Apa bedanya dengan yang lain? Satu contoh, ya, kitab Mazmur misalnya. Kalau kita membaca kitab Mazmur dari pasal yang pertama sampai 150 pasal, kita akan menemukan ada banyak syair, ada banyak nyanyian yang tentunya kalau kita bandingkan dengan surat daripada kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, berbeda sekali. Karakteristiknya berbeda sekali. Lalu apa yang kita bisa pelajari lebih lanjut? Ya, kalau membaca Back to Bible, kembali kepada Alkitab, ada banyak penulis-penulis termasuk di Perjanjian Baru. Kalau Anda dan saya mempelajari, ya, seringkali makanya kemudian masing-masing kitab punya tema tersendiri. Misalnya, Rasul Kasih yang banyak berbicara mengenai love, kasih Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Ternyata itu ditulis dalam Injil Yohanes atau surat-surat Rasul Yohanes. Ya, kenapa? Ternyata memang Tuhan mengilhami Yohanes berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Karena rupanya Rasul Yohanes punya kelebihan dalam hal ini tentang love, kasih. Ya. Wow, kalau mau mempelajari ini lebih lanjut, ya, saya hanya bisa memberikan sedikit informasi saja karena jujur butuh waktu yang agak panjang kalau mau mempelajari semua dari 66 kitab ini. Tapi paling tidak malam hari ini lewat program Wanita Spesial Back to Bible, kembali ke Alkitab, kita bisa belajar bersama-sama. Oke? Wow, ternyata penulis-penulis dari 66 kitab ya, yang ada di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, masing-masing Tuhan memakai mereka, Tuhan memilih mereka, mereka mendapat kehormatan dari Tuhan. Karena ini yang penting untuk kita bisa mengerti. Kalau buku-buku ini dituliskan atas dasar pemikiran dari penulisnya, dari pengarangnya. Yang membedakan Alkitab ini dengan buku-buku kita yang lainnya adalah yang menjadi pengarangnya, yang memberikan ilham untuk semua penulis-penulis 66 kitab itu, yang mengarangnya adalah pribadi Tuhan Allah sendiri. Ini yang membedakan, ya. Makanya disebut Alkitab. Kitabnya Allah, ya, kitabnya Tuhan, ya, itu yang disebut Alkitab. Ia yang mengilhami banyak penulis untuk menuliskan sesuai karakteristik mereka, ya, bukan robot, ya, tapi Allah membiarkan masing-masing penulis dari 66 Alkitab ini mendapatkan remanya lewat mimpi, ilhamnya lewat mimpi, melihat langsung, punya pengalaman mendengar langsung dari Tuhan, atau bahkan dalam suara hati dan lain sebagainya. Lalu mereka masing-masing diberi kebebasan sesuai dengan apa yang mereka miliki untuk menuliskan apa yang pesan ilham yang Tuhan berikan untuk mereka. Pertanyaannya sebelum kita masuk kepada bagian yang lain, memangnya Alkitab itu isinya apa sih? Kok kenapa kita malam hari ini di program Wanita Spesial belajar Back to Bible di Radio Suara Keluarga Kerajaan, lalu kemudian lewat live Facebook juga? Kenapa sih kok kita perlu belajar tentang Alkitab? Nah, saudara, saya harus ngomong, wow, ini Alkitab ini yang membedakan adalah kita banyak tahu tentang kebenaran, kita banyak tahu tentang sejarah dunia, kita banyak tahu tentang apa yang akan terjadi sekarang, bahkan dulu dan akan datang. Dari mana? Dari Alkitab. Ya, contohnya, saudara, beberapa waktu ini seperti yang kita tahu, apa yang terjadi, mungkin Anda pernah dengar ini tentang pandemi yang sedang berlangsung, sampai kemudian orang mau menguburkan jenazah orang yang meninggal tidak ada tempat, ya. Orang sakit begitu rupa sampai kemudian tidak ada tempat, ya, di rumah sakit dan lain sebagainya, ya.
kita lihat di sekeliling hari-hari ini yang sedang terjadi. Lalu kemudian seperti yang terjadi di India, ya, dengan pandemi yang ada, atau hari-hari ini yang ada di sekeliling kita, ya. Beberapa hari yang lalu salah satu orang yang kami kenal meninggal. Lalu kemudian kita sudah tunggu dari tempat dari rumah sakit, harus menunggu antrian untuk membawa jasadnya dari rumah sakit ke rumah, ya. Kenapa, saudara? Lalu kemudian dapat informasi dari keluarganya. Semua petugas, saya kaget ketika dapat informasi ini. Kami kelelahan, tapi harus masih antri. Ada 22 mayat, ada 22 jenazah yang mesti diantar dengan hanya 5 mobil ambulans. Dan tempatnya beda-beda dan jauh. Makanya harus antri menunggu. Waktu saya mendengar hal ini, keprihatinan kita terjadi. Kita tahu itu sedang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian, ya, apa yang terjadi kemudian? Kalau mau tahu, Alkitab ngomong tentang hal itu. Akan ada satu hari Alkitab ngomong tentang hal ini. Orang mati tidak ada tempat untuk dimakamkan. Orang mati harus menunggu ketika harus dimakamkan. Kenapa, saudara? Wow. Alkitab memberitahu kepada kita. Mau bicara tentang politik, mau bicara tentang bagaimana kepemimpinan, ada di Alkitab. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab. Ibu Moy, boleh saya tahu apa yang terjadi di masa mendatang? Ya, Alkitab sudah memberitahu kepada kita, ya, tentang salah satunya. Tuhan Yesus ngomong di Alkitab bahwa nanti pada waktu menjelang kedatangannya kali kedua, akan ada banyak pesta pora. Orang hanya akan mengasihi dirinya sendiri, hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Yesus sudah ngomong tentang itu. Orang akan meninggalkan tempat ibadah dan merasa bahwa ibadah itu tidak perlu. Ya, Yesus sudah ngomong tentang hal ini. Bukankah ada banyak di sekeliling kita hari-hari ini orang yang berkata, ibadah itu tidak perlu, beribadah kepada Tuhan. Kita bisa lakukan yang lain, ya. Bahkan yang akan terjadi, ya, yang disebut dalam kitab Wahyu Armageddon, itu juga dituliskan di Alkitab. Apa yang sehari-hari ini dianalisa oleh para ekonom, para politikus, atau apapun juga dari berbagai lini kehidupan, pengetahuan dan lain sebagainya. Wow, saya harus ngomong, semuanya ditulis di Alkitab. Selanjutnya, kita akan coba cari tahu dari Alkitab, kitabnya Tuhan ini, yang dikarang oleh Tuhan sendiri, apa saja sih yang bisa didapatkan? Ya, Alkitab yang pertama dapat memberi informasi kepada kita tentang Tuhan, tentang ilmu pengetahuan, tentang segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, bagaimana kita hidup sehat, makanan seperti apa yang seharusnya kita makan. Alkitab memberitahukan kepada kita. Satu contoh, ya, dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan berkata, biji-bijian itu yang kamu mesti makan. Sesuatu yang menyehatkan, itu makanan yang perlu kamu nikmati, salah satunya. Dan apalagi yang kita bisa pelajari pada dari Alkitab, ya, kita juga bisa menerima impartasi dari Alkitab, ya, hal-hal yang terjadi dengan kehidupan kita. Mau bicara orang sakit, lalu orang sakit disembuhkan. Mau bicara tentang utang piutang dan bagaimana bisa mendapatkan solusi dari utang piutang yang terjadi, ya. Mau berbicara tentang hukum, keadilan atau pengadilan, hakim, kita juga bisa melihat itu di Alkitab. Karena malam ini bukan hanya Ibu Pendeta Moeliana, Anda pun juga bisa ikut terlibat, ya, untuk menghubungi kami lewat komentar di live Facebook, mau sampaikan kesaksian. Kita akan siap untuk mendengarkan bersama-sama. Halo, shalom Ibu Lili.
Iya, Ibu Lili bisa mendengarkan dengan baik? Oke, Ibu Lili. Wow, ini Ibu Lili Wijayanti. Beliau wanita karir, beliau pemimpin dari sebuah insuran yang cukup terkenal di kota Semarang, dan beliau beberapa kali mendapat penghargaan. Tapi beliau rajin mengikuti wanita spesial. Kalau saya boleh sampaikan tentang Ibu Lili Wijayanti, ya. Sukses ya Bu, terus ya. Iya, oke. Baik. Baik, Ibu Lili, kita ini malam ini sedang membahas tentang Back to Bible, oke, tentang kembali ke Alkitab. Saya sudah menginformasikan tentang apa itu Alkitab dan bagaimana Tuhan Sang Pengarangnya mengilhami penulisnya. Nah, kalau boleh kita semua ingin mendengar dari Ibu Lili Wijayanti malam ini, oke? Bu, pertanyaannya begini, sederhana saja. Seberapa penting sih Alkitab itu untuk Ibu Lili Wijayanti? Bu Moi, terima kasih untuk waktunya. Juga teman-teman, mungkin kita sependapat ya. Kita sependapat bahwa Alkitab adalah the best book. Wow, the best book. Wow. Hidup kita. Kalau tidak ada Alkitab, mungkin kita sudah gimana ya Bu ya? Apalagi zaman sekarang ini yang saatnya orang lagi bingung, lagi susah, lagi khawatir. Kalau Alkitab ini sudah menjawab segalanya yang ada di situ. Jadi sudah membekali kita begitu. Ada kesempatan saya membacanya lebih banyak baca Alkitab karena kan kita mungkin waktunya nggak begitu banyak, tapi mendapat kekuatan baru setiap harinya. Mungkin saat ini, hari ini kita membaca topik atau maksudnya perikop yang sama, tapi di lain waktu kita bisa membaca lagi dengan mendapatkan sesuatu yang baru lagi, gitu loh. Wow. Tadi saya kan nggak sengaja apa ya, saya ambil aja kok malah lagunya sudah disetel sama ibu ya toh. Semua teman mesti sudah hafal sejak sekolah minggu, bahkan mungkin mengajar sekolah minggu ya. Oke. Firmanku itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, wow, luar biasa. Dari kita mungkin tidur malam kita serahkan pada Tuhan, paginya kita harus menyerahkan lagi langkah-langkah kita. Oke. Kita miss satu hari mungkin ya Bu ya, something ya nggak sampai ya Bu ya. Ada sesuatu yang rasanya apa yang sudah saya setkan hari ini kok meleset gitu. Karena saya tadi buru-buru ya, mungkin ya bacanya Alkitab belum selesai sudah langsung laporan, sudah ngerjakan ini ngerjakan itu, mungkin begitu ya Bu ya. Bukan sok fanatik atau bagaimana. Tapi kalau boleh dikatakan dan boleh Ibu tanya pada saya, sangat amat penting Bu. Jadi kita semua, saya yakin dalam keadaan apapun juga kita penting Alkitab itu. Saya belajar dari mama mertua saya itu seperti mami saya sendiri. Oke, bagaimana Ibu? Nomor satu, kalau pergi luar kota ya Bu, ini sekalian sharing ya Bu ya. Kalau pergi luar kota, nomor satu yang harus dibawa adalah Alkitab Bu. Saya sampai luar biasa. Anak sekarang sudah nggak repot di handphone ya, satu ini yang dibawa, tidak pernah ketinggalan, sudah ada Alkitabnya, itu luar biasa. Ibu, pernahkah dengan situasi yang terjadi hari-hari ini yang banyak dengan pandemi yang ada, banyak orang jadi khawatir tentang perekonomian, tentang kebutuhan, lalu kemudian misalnya orang sakit, lalu ketakutan, kematian dan lain sebagainya Bu, entah itu keluarga, entah itu teman, sahabat gitu. Kalau Ibu Lili sendiri ya, ketika mendengar berita-berita tentang hal itu yang mengejutkan ya Ibu, yang bisa membuat kita jadi tidak merasa nyaman, apa yang Ibu Lili lakukan dengan Alkitab Ibu ketika mendengar berita-berita tentang hal itu? Kalau kita menghadapi seperti itu, kita berikan ayat yang tepat, mungkin sesuai. Kalau orangnya sakit, kita berikan yang ini. Kalau pastor bertanya surat, biasanya saya kasih yang Amsal itu 23 ayat 18 atau terbalik nih, saya buru-buru. Wah, ini luar biasa. Sesungguhnya itu kehidupan itu ada, masuk ada yang sudah disediakan Tuhan.
Jadi kita tidak perlu khawatir. Oke. Tidak perlu sampai aku mengelam susah mengasihani diri sendiri. Itu sebetulnya kita membuang-buang waktu. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi susah, ayo kita bangkit, kita harus semangat. Karena Tuhan memberikan suatu kehidupan di depan kita. Wow. Memberikan janji-janji yang manis yang harus kita jalani. Kita semua harus percaya pada Tuhan, back to Bible, karena di situ ada semua janji-janji yang Tuhan berikan untuk kita. Wow, amin. Kita harus melewati proses demi proses untuk mendapatkan yang indah itu. Terima kasih Ibu Lili, sangat memberkati ya. Tadi mengutip Amsal 23 ayat 18 ya, buat orang-orang yang putus asa ya Bu ya. Ibu sudah panjang lebar ceritakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya Bu ya. Amin. Wah, Ibu Lili terima kasih sudah menjadi berkat untuk program kita sore hari ini, wanita spesial Back to Bible, kembali ke Alkitab. Wah, saya pikir bukan hanya saya ya, tapi kita semuanya yang mendengarkan, ikut melihat lewat layar, terberkati dengan apa yang barusan disampaikan Ibu Lili Wijayanti. Ibu terima kasih banyak untuk menjadi berkat buat kita semuanya hari ini. Dari Alkitab kita bisa mendapatkan informasi tentang Tuhan, tentang ilmu pengetahuan dan semuanya. Kita juga bisa mendapatkan impartasi. Nah, ini yang membedakannya. Alkitab masih relevan. Apa yang terjadi sekian ratus tahun, 1000 tahun yang lalu dengan diterapkan hari ini masih relevan. Zaman masa boleh berubah, tapi Alkitab masih bisa menjadi standar untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Dari Alkitab kita juga mendapatkan impartasi, karena di dalamnya ada solusi-solusi dari setiap permasalahan kehidupan dari setiap kita, ya. Mau bicara tentang kesembuhan, mau sembuh dari sakit, baca di Alkitab, ya. Kalau saya mau baca, ada banyak kisah-kisah di Alkitab, orang kusta yang pada waktu itu belum ada obatnya bisa sembuh tuh dari kustanya, ya. Lalu kemudian orang timpang, ya, orang lumpuh bisa berjalan. Wow, kalau Anda dan saya bisa bangkit dan kemudian sehat, mengalami jamahan kuasa Tuhan, baca Alkitab, karena di dalamnya bisa mengimpartasikan kepada kita. Ibu Pendeta Priscilla Suprapti di Tampa, Kalimantan Tengah. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Oke, wow, luar biasa. Oke, kami juga dengar suara Ibu Pendeta Priscilla Suprapti. Iya. Ibu, sekarang yang yang pertama saya tanyakan ini pengalaman pribadi. Ibu Prapti dengan pengalaman Ibu dengan Bapak ya mengembalakan jemaat dari perintisan gereja di Tampa di Kalimantan Tengah. Dan setahu saya Ibu Pendeta pernah cerita kepada saya bagaimana Tuhan memakai Ibu dengan memperkatakan Alkitab, ya, ayat firman Tuhan untuk orang yang sakit, sehingga orang yang sakit disembuhkan, orang yang dirasuk kuasa kegelapan, roh setan juga dilepaskan, ya. Ibu, bolehkah malam hari ini semua kita bisa mendengarkan pengalaman Ibu itu dengan menggunakan ayat Alkitab, ya, ketika melayani orang-orang yang perlu dilayani. Kita mau mendengarkan Ibu Pendeta Priscilla Suprapti. Silakan Ibu. Karena setiap perkataan firman itu berkuasa. Jadi apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam firman, karena firman itu kan mencipta apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi seperti pengalaman orang-orang sakit yang dijamah disembuhkan itu seperti halnya dengan perkataan firman yang Yesus katakan sendiri, sehingga apa yang terucap lewat lidah kita itu akan terjadi. Jadi dengan perkataan kita mesti hati-hati, karena sekali lagi bahwa lidah kita
kita itu sangat berkuasa. Jadi setiap hari kita mesti memperkatakan firman untuk membangun pribadi kita sendiri sebelum kita melayani orang lain. Pengalaman banyak ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika kita menghidupi firman itu setiap hari dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, kalau nggak baca firman sebelum melakukan aktivitas rasanya janggal, tidak enak. Dan itu memang benar bahwa firman itu mesti kita hidupi setiap saat, setiap hari. Bahkan kami sekeluarga tadi, kan kami tidak tahu berapa kali sudah dari Matius sampai Wahyu, selama berkeluarga ini sudah selesai balik lagi dari depan, dan itu membantu kita sehingga keluarga kita juga, pelayanan kita juga termotivasi bahwa Alkitab itu memang dasar, buku yang terbaik dari segala buku yang ada, karena itu adalah kitab kehidupan yang memberikan satu pengalaman kehidupan untuk kita hidupi setiap hari gitu. Karena hal ini terjadi waktu pelayanan, orang sakit itu orang yang belum mengenal Tuhan, dan saya tidak memiliki sesuatu, tapi saya ingat Petrus itu tidak memiliki segala sesuatu, emas dan perak tidak dia punya, tapi dia katakan hanya nama Yesus. Demikian juga waktu itu saya terapkan, dan itu terjadi ketika itu juga orang ini juga mengalami kesembuhan oleh karena perkataan firman yang terucap itu mengandung daya cipta, daya kuasa, sehingga terjadi kesembuhan itu. Wow, luar biasa, luar biasa. Ibu hanya mengutip ayat, lalu kemudian mengatakan kepada orang yang sakit, dan orang sakit saat itu disembuhkan oleh Tuhan ya Ibu ya. Wow, luar biasa, luar biasa. Ibu, terima kasih banyak Ibu Pendeta Priscilla Suprapti, sangat memberkati dengan sharingnya malam hari ini ya. Kami termotivasi, Ibu menginspirasi semua yang pendengar lewat program radio Suara Keluarga Kerajaan Berkat Tanpa Batas bagi segala bangsa, dan juga lewat live Facebook, bahwa waktu kita memperkatakan ayat-ayat Alkitab, firman Allah, mengutip ayat-ayat firman Tuhan, firman itu memberikan kuasa ya, dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan hal besar terjadi dengan memperkatakan firman Tuhan. Wow, luar biasa. Malam ini luar biasa, kita istimewa karena bukan hanya Ibu Pendeta Moiliana jadi narasumber, tapi ada dari Semarang, ada dari Kalimantan Tengah yang malam hari ini juga belajar bersama-sama. Wow, luar biasa. Ya, ini kita diingatkan satu malam hari ini, karena kita ngerti yang mengarang Alkitab adalah Allah sendiri, pribadi yang berkuasa, ada otoritas dalam kuasa firman Tuhan. Apa seperti yang diucapkan oleh Allah ketika Ia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ia memperkatakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dunia yang gelap, kitab Kejadian pasal 1, bumi belum berbentuk dan semuanya masih kosong, hampa ya. Lalu berfirmanlah Allah ya. Allah sendiri adalah firman, dan berfirmanlah Allah. Maka ketika Dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah matahari, bulan, bintang. Jadilah binatang-binatang di darat, di laut, di udara. Jadilah laut, jadilah daratan. Dan selama 5 hari Ia menciptakan langit, bumi dan segala isinya hanya dengan perkataannya. Dan hari ini lewat apa yang barusan disampaikan oleh Ibu Pendeta Priscilla Suprapti, kita diingatkan, hey, firman yang kita kutip dari Alkitab ini punya kuasa, ya, punya kuasa. Puji Tuhan. Back to Bible, kembali ke Alkitab. Wanita spesial yang kekasih, tidak terasa waktu berlalu dengan cepat, dan terima kasih banyak untuk keikutsertaan bersama-sama, baik lewat radio streaming, radio Suara Keluarga Kerajaan Berkat Tanpa Batas bagi segala bangsa, maupun lewat live Facebook pada malam hari ini.
Terima kasih sudah mengikuti program Wanita Spesial belajar tentang Back to Bible, kembali ke Alkitab. Terima kasih untuk Ibu Lili Wijayanti buat kesaksiannya, buat apa yang dialami bersama dengan Alkitab dan betapa pentingnya Alkitab untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk Ibu Priscilla Suprapti dari Kalimantan Tengah yang juga sudah bersaksi dan menguatkan kami, menginspirasi kami untuk selalu memperkatakan Alkitab firman Tuhan. Dari mana kita bisa memperkatakan Alkitab? Mungkin kita bertanya seperti itu pada akhir daripada pertemuan kita. Dari mana saya bisa memperkatakan firman? Karena saya tahu firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Saudaraku, kalau kita tidak pernah membacanya, bagaimana kita bisa mengerti? Kalau kita tidak pernah membuka Alkitab, lalu kemudian menyediakan waktu untuk membacanya, bagaimana kita bisa mendapat pengertian dari firman Allah? Dan itu yang akan membuat kita mengerti untuk berjalan dalam tuntunan Alkitab. Saudaraku, karena itu malam hari ini kita diingatkan satu. Back to Bible. Jadikan Alkitab ini buku terbaik hidup kita. Jadikan membaca Alkitab tiap hari menjadi lifestyle, gaya kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Kalau Anda ada Alkitab, pegang Alkitab Anda. Oke, kalau itu ada di handphone Anda, iPad Anda atau apapun juga pegang itu, mari kita akan berdoa. Cintailah Alkitab Anda. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini lewat program Wanita Spesial di Radio Suara Keluarga Kerajaan, berkat tanpa batas bagi segala bangsa, dan live Facebook kami terberkati. Terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih juga untuk kesaksian dari dua ibu, Ibu Lili dan Ibu Prapti, yang sudah menjadi berkat bagi kami. Hari ini kami ngerti, ternyata Alkitab berbeda dengan buku-buku yang lain. Karena yang mengarang adalah pribadi Allah sendiri dan memberikan ilham kepada para penulisnya. Dan dari Alkitab kami banyak bisa belajar tentang segala hal dalam kehidupan manusia. Dalam segala bidang, sosial, masyarakat, ekonomi, bahkan bisnis, bahkan pelayanan dan apapun juga kami bisa belajar dari Alkitab. Karena itu, bangkitkan kepada setiap kami untuk kembali rajin membaca Alkitab, suka untuk membaca Alkitab. Diberkati semua yang sudah mendengarkan dan melihat acara hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Selasa depan dengan program Wanita Spesial. God bless. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati tim kru yang ada di studio. Segala hal yang dikerjakan hari ini diberkati. Tolong mendoakan kami terus untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan ini. God bless. God bless. Tuhan memberkati.